warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau time lapse. Enak nih ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sesuatu yang mungkin bapak-bapak atau ibu pikir itu jauh gitu dari pandangan bapak-bapak ibu kayak di luar jangkauan. Jadi di sini kita mau memberikan insight terkait dari sepertinya legalitas yaitu legalitas PT perorangan bagi pelaku UMKM itu sendiri. Nah, karena kalau berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM ini, kebanyakan perekonomian kami oleh pelaku usaha mikro dan kecil seperti bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Dan makanya dari itu, kenapa? Tapi kebanyakan pelaku usaha itu belum punya legalitas atau legalitas sesuatu yang resmi dalam bentuk badan hukum itu sendiri. Nah, kalau misalnya saya tanya di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu udah punya izin usaha resminya belum? Belum. Ya, jadi harusnya itu punya NIB atau nomor izin usaha. Nah, tapi karena di sini bapak-bapak dan ibu-ibu belum, padahal nomor izin usaha itu termasuk sesuatu yang penting. Jadi di sini tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih apa itu PT perorangan. Oke, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dengar kata PT itu bayangannya sesuatu perusahaan yang besar kan? Kalau PT itu pasti bayangannya pasti perusahaan besar yang ada di gedung-gedung gitu, yang perusahaan yang udah besar banget. Nah, tapi di sini kita bakal kenalin konsep yaitu PT perorangan. Jadi PT perorangan itu adalah perseroan perdana yang bisa dimiliki oleh satu orang saja. Jadi misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu mau membuat suatu PT itu bisa sekarang karena berdasarkan undang-undang cipta kerja itu memperbolehkan bahwa satu orang aja tuh udah bisa bikin PT. Jadi misalnya bapak-bapak ibu yang jualan beras, makanan atau pakaian itu bisa bikin perusahaan sendiri yang mana resmi di mata hukum. Jadi membuat usaha bapak ibu itu berbadan hukum juga gitu. Nah, oke, di sini next slide. Next lagi. Nah, di sini kita bakal jelasin kayak syaratnya siapa sih yang boleh bikin PT perorangan ini. Nah, jadi syarat bikin PT perorangan ini harus kalau buat yang tergolong usaha mikro itu harus memiliki modal yang di bawah 1 miliar. Tentu bapak ibu modal usahanya di bawah 1 miliar kan? Ya, kalau modal usahanya di bawah 1 miliar itu artinya bapak dan ibu termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, yang mana usaha mikro itu bisa membuat PT perorangan itu sendiri. Nah, mungkin ada juga yang usaha kecil, yaitu modal usahanya antara 1 sampai 5 miliar tak, dan juga itu belum termasuk tanah dan bangunan juga. Oke, jadi nah, oke, boleh next slide. Syaratnya apa aja sih buat bikin PT perorangan? Yang pertama itu dibutuhkan oleh satu orang yang usahanya itu memenuhi kriteria UMK tadi, usaha mikro dan kecil ini yang modalnya di bawah 1 miliar dan juga di bawah 1 sampai 5 miliar tadi. Dan yang kedua itu kriteria itu terdapat surat pernyataan kerugian yang dikomandasikan dalam panggilan PT nomor 5 tahun 2021. Kemudian yang ketiga itu pendirinya itu harus merupakan WNI yang sudah berusia minimal seminimal 17 tahun dan juga cakap hukum. Cakap hukum itu artinya bisa dikatakan ya 15 tahun. Nah, kemudian yang bawah adalah modal dari perorangan. Nah, di sini ketentuan modal dari motor adalah 25% dari modal dasarnya dan juga harus diberikan dengan penyetoran yang sah. Kemudian yang keempat itu ada surat pernyataan pendirian dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana registrasi sebagai suatu UMK itu harus dilakukan pernyataan dan dikeluarkan oleh pendirian. Dan yang terakhir, alamat dari PT perorangan ini harus memiliki syarat zonasi. Oke, selanjutnya bagaimana cara mendaftarkan menjadi PT perorangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. PT Perorangan Laguna. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai cara mendirikan PT Perorangan. Nah, mendirikan PT Perorangan ini secara online dan juga semua PT Perorangan ini
Berapa? online bisa dicari aja websitenya, terus pilih aplikasi pendaftaran persewaan perorangan atau langsung ke websitenya. Lalu bapak-bapak dari sedangkannya dan sedangkan ini pun simpel banget bapak-bapak ibu, mas, STNK, SPPT, alamat, lahir dan tanggal lahir. Setelah itu bapak-bapak ibu akan diberikan jalan pendaftaran pendidikan. Apanya? Dokumentasinya dari sisi sini. Apa sih keuntungan memiliki PT Perorangan? Nah, keuntungan ini sudah memiliki perseroan terbatas perorangan ini, bapak-bapak dari ibu, akhirnya jelas ini secara hukum kayaknya ini usaha ini lebih dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, tadi lupa saya sebutkan juga bahwa PT Perorangan ini didaftarkan ini dengan mudah, berbeda dengan PT konvensional. PT Perorangan ini tanpa harus dalam membangun usaha bapak-bapak dari ibu ini mempunyai modal ya, dan modal itu kadang susah untuk didapatkan. Nah, bapak atau investor ini sudah memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha yang juga memiliki kemampuan terbatas. Itu sarangnya tuh itu yang bolong. Orang ini baru yang keempat, tapi sama banget tuh sama namanya usaha orang lain. Nah, bisa dilindungi oleh hukum. Nah, jika ada yang menirunya, maka bapak-bapak dari ibu bisa juga untuk melaporkannya atau ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Lalu yang kelima, akhirnya sudah membangun PT Perorangan ini, bapak-bapak dari ibu sekalian bisa berkembangnya lebih cepat daripada bapak-bapak dari ibu sekalian sebelum membangun PT Perorangan atau baru di tahap usaha mikro kecil. Nah, mudah juga bapak-bapak dari ibu untuk membuka cabang, franchise atau kerjasama bisnis lain. Nah, banyak tuh akhirnya para pebisnis yang mau bekerja sama dengan usaha bapak-bapak ibu sekalian, karena usaha bapak-bapak dan ibu sekalian sudah memiliki legalitas atau legalitas yang jelas dalam mata hukum. Nah, jadi akan lebih baiknya bagi kami yang percaya bahwa bapak-bapak dan ibu sekalian usahanya dan dapat respon berada. Sudah selesai materinya. Jadi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya apakah ada pertanyaan? Soalnya kalau bertanya dapat request dari teman-teman saya. Kalau nggak ada bisa. Ada pertanyaan ya, jadi langsung aja kita duduk. Saya selaku moderator mau tulis dulu sedikit. Terima kasih sekali kepada bapak-bapak dan ibu yang tahu dan teman-teman juga yang juga berkontribusi Tanya bang. Dia boleh. Bang Alfa mana? Nah, Mau tanya katanya. nanya bubur kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Alfa. Kebetulan
Ini Indomaret ya. Di pekerjaan saya yang sekarang memang ada yang memakai nomor induk berusaha atau NIB. Kan banyak tuh NIB kualifikasinya ya. Yang mau saya tanyakan sih sebenarnya simple sih. Itu kan mungkin nggak semua tahu bahwa NIB itu ada dasar pengenaan pajak. Nah, maksudnya mau dijabarkan aja, itu apakah memang akan ada pajak setiap penghasilan yang didapat atau seperti apa? Terima kasih. Ini sudah terdaftar. Yang bagi nama dong, Bu. Kalau sudah terdaftar itu artinya perusahaan Bapak itu dapat dikenakan pajak, tapi bukan berarti NIB ini sebagai objek pajaknya, tapi NIB itu menandakan kalau usaha Bapak itu udah terikat dan juga memiliki kewajiban untuk berpajak. Jadi selama Bapak yang usaha itu masih berjalan dan sejak didaftarkan NIB itu, kalau misalnya memenuhi kriteria